Makro kelas I ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan tentang pasar tenaga kerja. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Martino Glender Rahul dengan NIM 087. Dan saya Valentino Soti Pratama Rantu dengan NIM 083. Dan saya Sabina Gara Sufa dengan NIM 076. Saya Isra Zara Yusuf dengan NIM 091. Dan saya Kamila Soleha dengan NIM 092. Saksikan video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Pengertian dari pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja, di mana pencari kerja menjual menawarkan tenaga kerjanya dan perusahaan atau memberi kerja pembeli membutuhkan tenaga kerja. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan output atau komoditas. Oleh karena itu, untuk memahami permintaan secara detail, maka harus juga memahami permintaan output. Tenaga kerja bersama-sama input lain, misalnya modal, dapat digunakan untuk menghasilkan output atau komoditas berupa barang dan jasa. Ini ada rumus permintaan tenaga kerja, yaitu Q sama dengan F KL, yang dimana yang Q itu output maksimum yang dapat dihasilkan dari kombinasi input K dan L yang tersedia pada kondisi teknologi tertentu. Yang L itu input tenaga kerja dan yang K itu input modal. Selanjutnya di sini ada hubungan input output dilihat pada gambar tersebut. Unit modal yang digunakan dalam proses produksi digambarkan dengan garis vertikal, sedangkan input tenaga kerja digambarkan dengan gambar horizontal. Isoform produksi output atau komoditas. Isoform menunjukkan kombinasi modal atau K dan tenaga kerja atau L yang menghasilkan output sama. Untuk meningkatkan output Q1, Q2, Q3, perusahaan menambah input. Dalam jangka pendek, modal tetap, output naik dengan menambah tenaga kerja. Produktivitas marginal tenaga kerja atau MPL menurun jika tenaga kerja terus bertambah. Perusahaan berhenti menambah tenaga kerja saat F sama dengan MC, P sama dengan MC. Selanjutnya di sini ada peningkatan output yang mungkin diperoleh dengan menambah tenaga kerja. Namun pada setiap tambah tenaga kerja, maka pada saat yang sama perusahaan juga harus membayar tambahan biaya sebesar upah tenaga kerja tersebut atau W. Jadi setiap kali output naik dengan satu unit yang diukur dengan cara produktivitas marginal L MPL, maka biaya produksi juga naik sebesar upahnya WMPL. Dengan demikian syarat terjadinya kondisi laba maksimum yaitu seperti ini. Penawaran tenaga kerja. Sumber tenaga kerja, rumah tangga atau individu labor force harus memutuskan beberapa banyak waktu untuk kerja dalam waktu luang. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, harga, dan preferensi individu. Model ini menjelaskan alokasi waktu kerja versus waktu luang. Kendala anggaran individu. Berdasarkan gambar tersebut, individu membagi waktu antara waktu pasar atau kerja menghasilkan pendapatan, waktu non pasar atau leisure untuk beristirahat atau rekreasi. Garis anggaran SD menunjukkan kombinasi maksimum barang pasaran dan waktu non pasar. Pemilihan garis sama dengan tingkat upah atau wakil. Upah tinggi mendorong individu mengalihkan waktu non pasar ke waktu kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menunjuk ke bawah. Kurva penawaran tenaga kerja menunjuk ke atas. Titik potong yaitu keseimbangan pasar tenaga kerja. Jika upah lebih dari W, kelebihan tenaga kerja atau pengangguran. Jika upah kurang dari W, kekurangan tenaga kerja. Hambatan upah turun. 1. Serikat pekerja. Yang kedua, upah minimum. Dan yang ketiga, subsidi pemerintah. Selanjutnya ada pasar komoditas. Pengertiannya adalah pasar komoditas adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang dan jasa. Rumah tangga dan pemerintah membeli barang
jualnya. Pasar komoditas ada 3 macam. Yang pertama, pasar barang nyata atau real. Pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Contohnya pasar pembayaran lama, pasar Senen, pasar malam, dan lain-lainnya. Kedua, ada pasar barang abstrak. Pasar barang yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Contohnya pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pasar jasa. Pasar jasa yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atau kemampuan. Contohnya, rumah sakit yang menjual jasa kesehatan, Gojek yang menawarkan jasa transportasi sepeda motor, dan lain-lainnya. Di sini ada contoh gambaran karakteristik pasar perekonomian. Output PBD yang dihasilkan akan meningkatkan seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Hubungan antara tenaga kerja dengan komoditas PDB, contoh gambarnya seperti berikut. Di sini ada permintaan komoditas, permintaan yang dari rumah tangga individu, konsumsi, permintaan yang dari perusahaan, investasi, permintaan yang dari pemerintah untuk membeli barang dan jasa, dan permintaan neto dari luar negeri, ekspor neto. Secara matematis, permintaan komoditas tersebut dirumuskan sebagai berikut. YD sama dengan C plus I plus G plus XM, di mana YD permintaan komoditas, C pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, I pengeluaran untuk investasi perusahaan, XM ekspor bersih, selisih dari ekspor dengan impor. Konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang yang mencakup pembelanjaan rumah tangga yang tahan lama, seperti kendaraan dan perlengkapan. Dan barang yang tidak tahan lama, seperti makanan dan pakaian. Sementara jasa yang mencakup barang yang tidak berwujud konkret, seperti potong rambut dan perawatan kesehatan. Investasi adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Dengan kata lain, investasi adalah jumlah dari pembelian peralatan modal, barang dan bangunan. Namun pada investasi ini yang harus diperhatikan adalah penyusutan. Pembelanjaan pemerintah. Belanja pemerintah mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah, baik pemerintah pusat APBN maupun pemerintah daerah APBD. Belanja pemerintah ini termasuk upah pekerja, pemerintah, gaji pegawai negeri, dan pembelanjaan untuk kegiatan umum. Ekspor bersih. Ekspor bersih merupakan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing. Ekspor dikurangi dengan pembelian produk luar negeri oleh warga negara domestik, impor. Dengan demikian, ketika rumah tangga perusahaan domestik atau pemerintah membeli sebuah barang atau jasa dari luar negeri, hal tersebut akan mengurangi ekspor bersih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan atau financial market merupakan suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perangan antara produk dan turunan keuangan seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham dan reksadana yang memfasilitasi obligasi. Di dalam pasar keuangan terdapat berbagai jenis pasar, salah satunya pasar uang. Pasar uang adalah tempat atau lembaga yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek atau kurang dari 1 tahun dan mata uang negara yang berlaku di dunia. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek serta menguatkan kualitas ekonomi.
Contohnya, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, deposito berjangka. Yang keempat, treasury bills. Dan yang kelima, call money atau pinjaman antar bank jangka pendek. Lalu yang pertama ada penawaran uang. Penawaran uang atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang ini terdiri dari yang pertama uang kertas atau logam yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Lalu yang kedua ada uang real, simpanan di bank yang dapat menggunakan untuk transaksi melalui cek, giro atau kartu BI. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pertama kebijakan moneter bank sentral, misalnya menaikkan atau menurunkan suku bunga. Lalu yang kedua, cadangan kewajiban. Yang ketiga, kegiatan ekspor impor dan aliran modal luar negeri. Lalu yang kedua adalah permintaan uang. Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai atau saldo di bank guna memenuhi kebutuhan transaksi dan perjalanan. Menurut Keynes, ada 3 motif permintaan uang. Yang pertama, motif transaksi untuk kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua, motif berjaga-jaga untuk menghadapi keadaan darurat. Lalu yang ketiga, motif spekulasi untuk memanfaatkan perubahan suku bunga atau harga surat berharga. Permintaan uang juga berkaitan dengan suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, masyarakat cenderung menabung lebih banyak sehingga permintaan uang tunai menurun. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat lebih suka menerima uang tunai. Lalu yang ketiga adalah keseimbangan dalam pasar uang. Keseimbangan terjadi ketika jumlah uang yang diminta atau dibeli sama dengan jumlah uang yang ditawarkan atau bebas. Pada titik keseimbangan ini, suku bunga menyesuaikan sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan uang beredar. Gambaran keseimbangan yang pertama, jika permintaan uang, penawaran uang, suku bunga naik. Jika penawaran uang, permintaan uang, suku bunga turun. Saat keseimbangan tercapai, stabilitas ekonomi terjadi. Kemudian teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kurva. Kurva yang pertama yang saya akan jelaskan ini tentang kurva permintaan uang. Jadi di sini ada garis vertikalnya itu suku bunga dan garis horizontalnya adalah jumlah uang. Dan garis miringnya ini adalah permintaan uang. Jadi dari garis miring permintaan uang ini adalah ketika masyarakat itu memilih menabung daripada memegang uang tunai. Kemudian saya akan menjelaskan kurva yang berikut. Lalu yang kedua ini ada penambahan uang. Nah, di penambahan uang ini juga sama, ada garis horizontal dan garis vertikal. Horizontal itu suku bunga atau yang sering disimbolkan di dalam ekonomi makro itu ada namanya simbol NS atau money supply. Kemudian ini juga ada garis horizontal atau jumlah uang atau simbolnya itu biasanya menggunakan simbol I. Lalu ada simbol jumlah uang yang ditentukan atau JUB. Kemudian yang berikut ada kurva ketiga, keseimbangan pasar uang. Nah, teman-teman, jadi di sini ada suku bunga juga. Kemudian ada grafik suku bunga keseimbangan, jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang ditentukan oleh bank sentral dan jumlah uang yang dijual di pasar. Baik, sekian saja presentasi dari kami yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.